Salam jumpa sahabat Resi yang baik dan yang sangat dicintai Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Suster Andrewina FCH dari Palembang, dalam edisi Resi Renungan Singkat pada hari ini, Kamis 29 September 2016, Pekan Biasa yang ke-26, di mana hari ini adalah pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Sebelum memulai permenungan, saya akan membacakan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Resi yang dicintai Tuhan, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Sebelum melanjutkan renungan, saya akan membacakan kutipan cerita berikut. Ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak yang masih sangat kecil. Suatu ketika, bapak dan ibu sang anak ini ingin melatih anaknya mandiri dengan membiarkannya melakukan segala sesuatunya sendiri. Namun, di sisi lain, bapak dan ibu tersebut juga ingin memastikan bahwa anaknya tetap dalam kondisi aman saat belajar mandiri itu. Misalnya, ketika sedang bermain di taman, tanpa diketahui oleh anaknya, bapak dan ibu menyuruh seorang pembantunya untuk mengawasi si anak dari kejauhan untuk memastikan anaknya dalam keadaan yang aman. Itulah kasih orang tua, kasih bapak dan ibu. Jika di dunia ini saja seorang bapak bisa memastikan anaknya dalam kondisi yang aman, terlebih lagi Bapa di surga. Lalu bagaimana dia menjaga kita? Dalam pengalaman hidup sehari-hari, pernahkah kita hampir saja celaka, tapi akhirnya kita tetap aman? Pernahkah kita mengalami diluputkan dari maut ketika sedang mengendarai kendaraan? Jika kita mengalami hal-hal tersebut, ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Tidak hanya bertugas menjaga, tapi Tuhan mengirimkan malaikat untuk menguatkan kita. Sahabatku yang dicintai Tuhan, dalam pembicaraan kita bersama teman kita, seringkali secara spontan kita mengatakan, "Syukurlah aku dilindungi oleh malaikat pelindungku." Atau seorang teman kita juga mengatakan, "Aku bisa sampai di sini karena dibimbing oleh malaikat Tuhan." Sebagai orang yang beriman, kita sangat akrab dengan para malaikat Allah. Para malaikat ini diutus Allah untuk menyertai dan melindungi perjalanan hidup kita. Sepantasnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada para malaikat agung Allah ini. Bila kita masih tetap bisa selamat sebagai orang yang beriman Katolik hingga saat ini, atau bila kita masih bisa ke gereja untuk ikut misa kudus setiap hari atau setiap minggu,
maka itulah jasa para malaikat agung dan malaikat-malaikat Allah lainnya. Bacaan hari ini mengajak kita untuk sejenak merefleksikan diri kita, sejauh mana kita telah menjadi murid Yesus sejati. Dengan menjadi orang Kristiani sejati, kita akan melihat kemuliaan Allah di surga. Maka adakah hal-hal konkret yang sudah kita lakukan sebagai usaha kita untuk menjadi orang Kristiani sejati? Tuhan Yesus memuji Natanael sebagai seorang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan. Sahabatku yang baik, dalam hidup sehari-hari mungkin kita pernah menutupi perasaan yang sebenarnya dengan mengatakan hal yang tidak jujur, dikarenakan menjaga perasaan orang lain. Ya, memang sulit untuk berkata jujur, apalagi menyangkut perasaan orang lain. Bacaan hari ini, Yesus dengan jelas mengatakan sesuatu tentang Natanael, yaitu, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bukan tanpa alasan Yesus mengatakan hal tersebut. Jika kita lihat di ayat sebelumnya, Natanael dengan jujur dan apa adanya bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kejujuran Natanael inilah yang dipuji oleh Yesus, pribadi yang jujur dan apa adanya. Sahabatku yang terberkati, sebagai murid Yesus dan sebagai putra dan putri yang terpanggil, Anda dan saya diminta untuk hidup dalam kejujuran dan apa adanya. Yesus sudah memberikan contoh dengan jelas, yaitu Natanael yang hidup tidak ada kepalsuan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu dan cinta-Mu yang boleh kami alami sampai hari ini. Ampunilah kami Tuhan, karena belum menampilkan diri sebagai seorang Kristiani sejati. Ajarilah kami untuk berusaha menjadi seorang Kristiani, murid dan putra-putri-Mu yang sejati dan setia, mewujudkan iman dalam perbuatan pada sesama. Amin.